tidak ramai yang tahu akan kewujudan Telaga Tujuh yang berada di Kunek Sabah, Malaysia. Telaga yang penuh misteri dan menyimpan 1001 rahasia dan tanda tanya kepada dunia ini semakin dilupakan oleh generasi muda masa kini. Sebelum kita bercerita, jangan lupa subscribe channelnya dulu dan jangan lupa share kepada teman lain agar cerita dan mitos legenda ini tidak pupus di sini saja. Terima kasih. Telaga Tujuh merupakan satu tempat yang terpencil di daerah Kunak walaupun jaraknya cuma 4 km dari pekan utama. Mitos Telaga Tujuh mengisahkan 7 orang puteri jelita dari Kayangan turun bermandi-manda di Sungai Permanis Dara atau Sungai Atas untuk mengekalkan kejelitaan mereka. Ketujuh puteri jelita tersebut adalah putri kesayangan Maharaja yang memerintah Cakrawala. Mereka akan turun bersiram di bumi setiap kali bulan purnama penuh. Telaga Tujuh merupakan 7 buah perigi yang terletak di atas cerun tinggi yang dibina oleh makhluk yang bernama Buragas atas perintah Maharaja Cakrawala. Pada suatu saat ketika bulan purnama penuh telah tiba, ketujuh puteri jelita tersebut telah turun ke bumi untuk bermandi-manda. Mereka mandi tanpa seurat benang pun melitupi badan. Pakaian yang digunakan disangkut rapi pada sepohon kayu. Dikabarkan, pakaian tersebut adalah pakaian khas yang turut lahir bersama mereka sejak bayi lagi. Sedang asik bermandi-manda, tanpa sadar mereka sedang diperhatikan oleh seorang pemuda dan lantas pemuda tersebut telah mencuri baju para putri Kayangan tersebut. Dengan ketiadaan baju Kayangan tersebut, ketujuh puteri jelita itu tidak boleh balik semula ke Kayangan. Setelah beberapa waktu putri tersebut tidak pulang, Maharaja Cakrawala berasa bimbang dan menggarahkan seekor makhluk kepercayaannya yang bernama Buragas untuk turun ke bumi melihat keadaan ketujuh putrinya. Alangkah terkejutnya Buragas karena kesemua putri itu tidak mempunyai sebarang pakaian yang membalut tubuh mereka. Buragas meninggalkan sesuatu berupa alat azimat kepada kesemua putri tersebut bagi membolehkan mereka menjadi halimunan agar tidak kelihatan, sementara Buragas kembali ke Kayangan memberitahu Maharaja Cakrawala. Begitu mengetahui keadaan putri tersebut, Ayahanda Maharaja Cakrawala dan bundanya merasa sugul dan sedih karena terpaksa berpisah dengan putri kesayangan mereka. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Ayahanda dan bunda ketujuh putri tersebut mangkat. Ketujuh putri tersebut semakin jelita, namun terpaksa tinggal di dunia dengan ditemani Buragas. Begitulah kisah legenda mitos Telaga Tujuh yang diceritakan dari mulut ke mulut oleh masyarakat setempat. Mengikut cerita lisan orang tua-tua, kononnya beberapa orang tertentu yang bernasib baik akan dapat melihat ketujuh putri Kayangan itu bermandi-manda di dalam telaga tersebut. Tetapi bagi lelaki bertuah yang dapat melihat ketujuh putri tersebut tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Diceritakan beberapa insiden tragis berlaku apabila lelaki yang melihat ketujuh putri yang sedang bermandi-manda didapati terbakar tubuh badannya seperti terkena api apabila dia menceritakan kisah tersebut kepada adik lelakinya. Manakala adiknya turut mati ditimpa kayu setelah menyampaikan cerita tersebut kepada rakannya. Beberapa orang penduduk yang sering mendatangi Sungai Permanis Dara untuk mengambil buah matu kucing sering terdengar pelbagai bunyi aneh dan ada kalanya seperti bunyi orang menangis. Kawasan Telaga Tujuh sering dikunjungi oleh mereka yang bernazar untuk mendapatkan sesuatu hajat dan membawa pulang air sungai daripada ketujuh telaga tersebut. Telaga yang paling besar masih menyimpan misteri yang belum terungkap. Ada orang tua-tua yang beranggapan bahwa telaga paling dalam dan besar tersebut mempunyai gua di bawah air yang tidak pernah kering dan merupakan tempat persembunyian ketujuh putri itu. Begitulah mitos Telaga Tujuh yang masih belum terungkap kebenarannya. Mungkinkah legenda ini akan terus menjadi bualan di masa akan datang? Share legenda Telaga Tujuh ini kepada kawan-kawan Anda agar tidak mati ditelan zaman.